Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لامرأة تنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh mulia ini, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Meskipun ada yang sudah mulainya kemarin ya, ataupun juga mulainya hari ini, ataupun juga kita yang ada ataupun yang akan memulainya besok, tentunya patut kita syukuri. Hal yang pertama yang patut kita syukuri bahwasanya apa? Kita masih diberikan umur panjang untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Coba dicek kiri kanan kita, ataupun di belakang kita, ataupun di jiran tetangga kita, ataupun di keluarga kita, berapa banyak yang tidak ada kesempatan kembali berkumpul bersama kita menjalankan ibadah puasa, baik berpisah karena hidup ataupun berpisah karena kematian ataupun berpisah karena kesibukan kerja ataupun hal yang lainnya. Maka tentunya hal ini patut kita syukuri. Dan alhamdulillah ya, sebagai bentuk rasa syukur tadi sore ya, walaupun agak mendadak ya, alhamdulillah kita mengadakan acara unggahan ya, unggahan awal kata dari unggah naik akhiran an. Jadi ada sesuatu yang kita naikkan. Apa yang kita naikkan di sini? Ayo, adik-adik, apa yang kita naikkan di sini? Dengan berpuasa tentunya, karena kita akan naik masuk bulan Ramadan. Apa yang mau kita naikkan? Ayo, apa yang mau kita naikkan? Iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, karena perintahnya jelas. Perintah salat ini, perintah puasa ini hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak wajib. Yang tidak percaya, apa itu iman? At-tasdiqu bil qalb, pembenaran dalam hati, wa taqriru bil lisan, wal af'alu bil arkan. Diucapkan dengan lisan, diucapkan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu dia iman. Dan iman ini perlu kadang dia fluktuatif, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang flat. Kadang naik yang bagus itu apa? Maunya sih rising star ya gak? Naik terus gitu ya. Ya tapi kita bukan nabi. Kita bukan nabi karena kita manusia biasa, kena tagihan bulanan belum cicil kan udah pening kita kan. Mulai iman kita turun ya gak? Kena sakit ini dan sakit itu, banyak sekali yang menyebabkan iman kita naik turun. Maka ini perlu diunggah, perlu dijuluk. Nah kalau bahasa Palembang itu dijuluk, apa dijuluk itu ya? Kalau ngambil buah mangga itu kan ada apa itu? Dijuluk, kecuali durian ya, durian yang runtuh yang manis gitu kan. Yang dijuluk kurang manis ya. Yang perlu dijuluk, perlu diunggah, dinaikkan. Maka di sini apa? Perlu kualitas iman kita dinaikkan. Maka momentum daripada bulan Ramadan ini
kita jadikan momentum untuk menaikkan iman, bukan menurunkan iman. Kenapa? Karena kita bersyukur karena output ataupun lulusan daripada puasa Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa. Nah, perlu diunggah di sini. Maka perlu di sini apa? Yang pertama kita sadar bahwasanya perintah puasa adalah perintah bagi orang-orang yang beriman, dan iman kita naik turun. Bagaimana kita akan mencapai pada tingkatan yang bertakwa? Maka kita tanamkan niat. Niat diazamkan dalam hati, di dalam hati kita. Niat apa? Niat untuk berpuasa sebulan penuh. Nah, maka tadi seperti yang saya sampaikan, innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Faman kana hijratu ila Allah wa rasuli, maka barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa berpuasa karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu ila imra'atin. Nah, ini hadis ini sebenarnya konteksnya dengan hijrah, ya. Niat hijrah. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang hijrah, tapi hijrahnya ternyata ke Madinah. Itu bukan hijrahnya karena Allah. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena pengen menikahi wanita yang ada di Madinah. Maka apa kata Nabi? Maka dia mendapatkan apa yang dia diniatkannya. Sebenarnya dia dapat double dia niatnya. Ya, pertama dia dapat niat apa, hijrah, walaupun dia tertutupi dengan apa, niatnya untuk menikahi seorang perempuan. Maka dia dapat double, dapat niat hijrah dan dapat niat nikah. Semuanya adalah perintah Nabi. Nah, maka di sini kita niatkan, ya. Memang tata cara niat ada yang dilafazkan, ada yang cukup di dalam hati. Nah, itu wilayahnya wilayah fikih, nanti akan debat lagi di situ, ya. Yang pasti apa? Kita tanamkan niat. Kita sudah masuk pada bulan Ramadan, jangan sampai niat kita berubah. Ya enggak? Karena sibuk mikirin THR, karena sibuk mikirin baju lebaran, niat kita, konsentrasi ibadah kita berubah. Maka mari kita niatkan bersama-sama, ya. Niat, tanamkan niat dalam hati, ya. Kita ucapkan bersama-sama untuk talafuz, ya. Kita niatkan berpuasa untuk sebulan penuh. Ayo mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu sauma ramadhana syahra ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, kena kita tanamkan niat ini, mudah-mudahan ya Allah akan bantu kita. Ya, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika fi hadzal syahr. Ya Allah, bantulah aku untuk dapat taat, kemudian bersyukur dan beribadah yang terbaik kepadamu pada bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kegiatan kita nanti takjil, ya. Takjil ini insyaallah sudah dibagikan jadwalnya, dan jadwal itu tidak menutup kemungkinan bagi yang ingin ikut misalnya ikut menambahkan situ. Misalnya jadwalnya hari Senin tanggal sekian, dia belum waktunya dia, kalaupun dia mau ikut, ya silakan ikut menambahkan. Kenapa keutamaannya? Karena keutamanya barang siapa yang memberikan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang diberi buka puasa tersebut. Minimal dengan apa? Dengan air putih, ya, minimal dengan air putih. Nah, demikian di antara kegiatan kita, dan insya Allah kita akan ada tadarusan, kemudian tarawihan diisi dengan kultum, ya. Sehingga keimanan kita insya Allah akan menaik pada bulan Ramadan ini. Kemudian juga ada nanti insya Allah kita akan nuzul Quran serta pelaksanaan zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.
selamat menjalankan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.